Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini membahas tentang media sosial sebagai digital marketing. Dimana pada pertemuan ke-9 kemarin kita sudah membahas peran media sosial dari perspektif bidang bisnis, yang sudah membahas manfaat dari media sosial itu di bidang bisnis, kemudian juga membahas satu artikel, dan kemudian juga berapa banyak sih digital media sosial ini digunakan secara global oleh masyarakat. Dan pada video kali ini kita akan membahas bahwasanya media sosial itu sebagai digital marketing. Apa yang kita bahas di dalam materi kali ini? Yang pertama itu ada aktivitas dan sarana pemasaran di media sosial. Kemudian juga manfaatnya apa saja sih ketika kita melakukan pemasaran di media sosial, dan bagaimana kita memilih platform media sosial untuk dijadikan sebagai platform promosi. Dan kemudian kita akan membahas sedikit media sosial Facebook, dan terakhir adalah review artikel. Baik, kita akan mulai. Aktivitas dan sarana pemasaran media digital. Teman-teman pastinya sudah tahu tujuan dari pemasaran dalam suatu bisnis meliputi apa saja. Nah, di sini menurut Kim dan Co 2012, tujuan pemasaran itu untuk membentuk komunikasi di mana perusahaan itu mampu menginformasikan pelanggan mengenai produknya maupun layanan, dan bisa menciptakan minat dan dalam penawarannya. Nah, sederhananya tujuan dari pemasaran agar si pembeli itu ada minat untuk membeli. Dengan cara apa? Dengan cara menginformasikan pelanggan tentang produknya, baik itu spesifikasi, harga, termasuk dengan lokasinya juga. Pada prinsipnya, kegiatan marketing itu menggunakan media sosial merupakan transformasi dari kegiatan marketing secara konvensional. Nah, kalau marketing secara konvensional, kita harus tatap muka antara pembeli dan penjual. Sedangkan di era digital ini, kita bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Dengan apa? Dengan internet, melalui media sosial. Aktivitas perdagangan di media sosial ini mencakup beberapa tools atau alat seperti yang dikemukakan oleh Hajli 2015. Yang pertama itu adalah peringkat pengguna atau user ratings. Peringkat pengguna ini adalah sistem penilaian di mana pengguna itu bisa memberikan peringkat ataupun skor kepada produk ataupun layanan yang mereka gunakan. Kalian kalau misalnya mau membelikan sesuatu di platform, kadang setelah membeli dan barangnya sudah sampai, kita bisa melakukan ulasan produk dan ada tanda berapa bintang sih tentang produknya tersebut. Nah, itu adalah user rating. Ini bisa membantu calon pembeli yang lain untuk mendapatkan pemahaman tentang seberapa baik atau buruknya produk tersebut. Nah, peringkat pengguna juga bisa memotivasikan penjual untuk meningkatkan kualitas produk mereka. Nah, ketika sudah ada pembeli, misalnya si pembeli menilai barang itu 2 bintang. Nah, artinya di sini si penjual harus bisa meningkatkan kualitas produknya. Kalau misalnya sudah bintang 5,
Tetap saja si pembeli itu harus meningkatkan kualitas, akan tetapi di sini keuntungannya memotivasi pembeli lain untuk minat dalam membeli produk. Kemudian yang kedua ada ulasan review. Ulasan review itu merupakan komentar. Komentar atau tinjauan yang ditulis oleh pengguna lain tentang produknya. Nah, ulasan ini bisa memberikan wawasan lebih dalam tentang pengalaman penggunaan. Kemudian juga bisa dengan komentar kelebihan dari produknya ataupun saran bagi calon pembeli yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada rekomendasi. Sistem rekomendasi merupakan alat yang menggunakan data pengguna seperti riwayat pembelian ataupun preferensi. Nah, tujuannya apa? Untuk memberikan rekomendasi produk yang mungkin diminati oleh si pengguna. Ini pastinya bisa meningkatkan penjualan dan memberikan pengalaman berbelanja yang lebih personal. Kemudian ada rujukan. Nah, ini kalau rujukan itu ketika si pengguna mengarahkan orang lain ke sebuah platform atau produk tertentu. Nah, ini bisa melibatkan insentifnya, seperti diskon atau hadiah bagi pengguna yang berhasil merujuk pengguna baru untuk membeli produknya. Ini seperti afiliator. Afiliator orang ketiga, dia memasarkan produknya di akun media sosialnya, kemudian ada seseorang yang melihat iklan pemasarannya, kemudian memutuskan untuk membeli karena ada info dari si afiliator itu. Nah, kemudian karena afiliator sudah mendapatkan customer, maka dia mendapatkan suatu insentif. Yang kelima ada forum internet. Forum internet itu adalah platform di mana pengguna bisa berdiskusi, bertukar informasi, dan kemudian bisa berbagi pengalaman tentang produk ataupun topik tertentu. Yang keenam ada komunitas online. Yang ketujuh ada belanja sosial atau pembelian, grup social shopping atau group buying. Nah, ini adalah praktek belanja di mana sekelompok pengguna berkumpul untuk membeli produk ataupun layanan bersama-sama dengan harga yang lebih murah. Artinya dia grosiran ya. Ini memanfaatkan kekuatan kolektif untuk mendapatkan diskon. Nah, itu adalah tools di aktivitas perdagangan di media sosial. Lanjut. Manfaat dari pemasaran melalui media sosial. Ada manfaat apa saja nih ketika kita memasarkan produk kita di media sosial? Menurut Dwi Vedia Kapur dan Sen 2015, media sosial itu telah membuktikan sebagai platform pertukaran informasi dengan biaya rendah dibandingkan kita dengan menggunakan secara konvensional. Media sosial memungkinkan perusahaan memperoleh benefit. Apa benefitnya ketika kita memasarkan produk di media sosial? Nah, ini menurut Kaplan dan Henley 2010 ini, yang pertama itu adalah timely. Terlibat dalam kontak konsumen akhir yang tepat waktu dan langsung, direct. Timely, komunikasi melalui media sosial dan teknologi digital itu bisa memungkinkan suatu perusahaan itu berinteraksi dengan konsumen akhirnya secara real time. Kemudian untuk direct itu langsung, media sosial dan alat digital sekarang ini bisa menyediakan saluran langsung untuk berkomunikasi dengan konsumennya. Perusahaan ini bisa berinteraksi dengan konsumen tanpa perlu melalui perantara ataupun saluran komunikasi yang bisa dikatakan rumit. Nah, ini bisa menciptakan hubungan yang lebih dekat antara perusahaan dengan konsumennya.
pastinya nanti akan meningkatkan pemahaman dan juga trust dan retensi konsumennya. Yang kedua itu biaya yang relatif rendah, menciptakan low cost. Media sosial itu seringkali lebih ekonomis dibandingkan dengan metode tradisional, misalnya seperti iklan cetak ataupun iklan televisi. Nah, ini bisa membangun dan memelihara kehadiran online yang dapat menjadi lebih ekonomis, terutama jika dibandingkan dengan biaya periklanan konvensional. Nah, itu berapa sih? Nah, saya masih belum pernah melakukan periklanan secara konvensional, tapi pernah melakukan di media sosial. Tanpa ada perlu biaya, kita hanya melakukan creativity yang ada pada diri kita untuk memberikan suatu informasi produk yang akan kita pasarkan. Kemudian yang ketiga itu ada higher levels of efficiency, tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Nah, perusahaan itu bisa mengotomatisasi banyak aspek komunikasi mereka dengan konsumennya. Nah, dia bisa memakai AI yang ada pada saat ini, dia menggunakan chatbot, kemudian otomatisasi email, sistem, kemudian juga bisa menggunakan CRM, sistem manajemen hubungan dengan pelanggan. Pastinya dengan adanya AI ini yang di media sosial bisa meningkatkan efisiensi secara keseluruhan dan memungkinkan perusahaan itu bisa melayani lebih banyak konsumennya. Oke. Lalu bagaimana sih kita bisa memilih platform media sosial dengan tepat? Yang pertama itu kita harus memahami pemetaan audiensnya. Kita mengidentifikasi tujuan dan pesan kita. Nah, kita tentukan tujuan komunikasi kita apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian kita membantu memahami audiens mana yang paling cocok. Nah, kita punya produk nih. Produknya itu targetnya ke siapa? Apakah ke golongan anak-anak, kemudian dewasa, apa yang sudah menikah, ataupun yang sudah tua. Kadang media sosial itu setiap kaum anak-anak dan juga orang dewasa itu berbeda. Seperti halnya Instagram, isinya itu yang telah disebutkan oleh beberapa artikel ini ada kaum muda, sedangkan Facebook itu lebih luas lagi. Kemudian yang kedua, memahami kelebihan dari setiap aplikasinya. Kemarin kan kita sudah membahas tentang platform media sosial yang banyak digunakan. Itu yang pertama ada Facebook, sudah lebih dari 2 miliar yang penggunanya. Kemudian 2,9 berapa gitu pengguna media sosial Facebook ini. Dan kemudian juga ada YouTube, ada WhatsApp, dan yang lainnya. Jadi kita akan membahas Facebook ini karena Facebook itu adalah platform yang paling banyak digunakan oleh user, oleh si penggunanya. Meta untuk bisnis, Facebook untuk bisnis. Maksudnya apa nih? Nah, ternyata Facebook itu sekarang namanya adalah Meta, akan tetapi di platformnya itu tetap namanya Facebook. Facebook menjadi media sosial pertama yang mampu memiliki melebihi angka 2,9 miliar. Nah, kemarin sudah dibahas ya berapa banyak pengguna pada media sosialnya. Facebook pada Kamis 28 Oktober 2001 mengumumkan bahwa mereka telah mengubah nama perusahaannya menjadi Meta, kependekan dari Metaverse. Kenapa nih si Facebook menggunakan dengan nama Metaverse? Tentunya ada beberapa alasan kenapa si pendiri Facebook itu merubah namanya. Yang pertama itu menginginkan nama tersebut sesuai dengan visi masa depannya. Memiliki identitas merek baru yang selaras dengan visi masa depan yang sedang diupayakan oleh Facebook. Karena misi
masa depannya kan lingkungan Facebook itu dulu hanya berupa media sosial. Akan tetapi Facebook Inc. itu merupakan perusahaan raksasa yang membawahi media-media sosial populer di dunia. Ada WhatsApp, Instagram, Facebook, nah itu satu grup. Nah, kemudian si Zuckerberg itu, si pendiri Facebook, menjadikan Facebook Inc. Nah, ini terlalu identik dengan image media sosial. Padahal kata Zuckerberg itu pendiri Facebook Inc. tidak hanya berbasis pada social network. Akan tetapi lini usaha itu juga bernaung di bawah Facebook yang merupakan brand dari media sosial yang lain, yang seperti WhatsApp dan Instagram. Yang kemudian alasan yang lainnya itu menghindari kebingungan. Pendirinya Zuckerberg itu mengatakan menggantikan nama Facebook Inc. menjadi Meta untuk menghindari kebingungan antara Facebook Inc. sebagai perusahaan induk dengan produk media sosial di bawahnya yaitu Facebook. Itu jadi alasan kenapa sekarang Facebook Inc. menjadi Metaverse. Facebook memiliki sejumlah program bagi para kreator di dunia maya. Jika sebelumnya dikenal Facebook for Business, maka sekarang menjadi Meta for Business. Nah, kemudian selanjutnya hal ini bisa berdampak terhadap dunia bisnis yang sudah sangat terkait dan tergantung dengan teknologi digital. Dengan konsep Metaverse ini, sosialisasi dunia maya akan terasa semakin nyata. Yaitu sedikit gambaran mengenai Facebook atau Meta untuk bisnis. Nah, ini ada contoh startup yang menggunakan sosial media Facebook untuk melakukan promosi pemasarannya. Contohnya itu adalah si Gojek memanfaatkan media sosial Facebook dan dia juga disukai oleh lebih dari 1,1 juta pengguna Facebook. Nah, di dalam laman Gojek ini itu dilengkapi dengan link yang akan membawa si pengguna ke Google aplikasi, kemudian ada Facebook Messenger dan juga alamat websitenya. Nah, ada lokal bisnis www.gojek.com aplikasi, kemudian juga ada laman websitenya. Oke. Nah, itu salah satu contoh si perusahaan startup memasarkan produknya di Facebook. Oh, ini ada survei terkait beberapa keuntungan dari pemanfaatan media sosial untuk pemasaran menurut Statista 2021 yang sudah melakukan survei. Ternyata media sosial sebagai marketing itu keuntungan adalah increase exposure. Increase exposure itu sendiri merupakan peningkatan exposure yang tujuannya berkaitan dengan meningkatkan jangkauan dan kesadaran merek di kalangan audiens. Yang kedua itu increase traffic, meningkatkan lalu lintas media sosial yang tujuannya untuk mengarahkan lebih banyak pengguna ke situs web ataupun platform online melalui tautan yang dibagikan di media sosial. Menciptakan pengguna ke situs webnya. Yang ketiga ada generate leads, prospek yang menghasilkan prospek artinya mendapatkan informasi kontak dari calon pelanggan ataupun individu yang berpotensi tertarik pada produk ataupun layanan perusahaan.
Dengan adanya media sosial, kita bisa menggunakan untuk mengumpulkan informasi ini melalui formulir kontak atau pendaftaran, mempromosikan konten unduhan ataupun melalui pesan langsung. Kemudian selanjutnya ada develop loyal fans, itu pengembangan penggemar setia. Kemudian ada improve sales, peningkatan penjualan. Ada profit marketplace insight, dan ada grow business partnership. Oke, selanjutnya kita akan mereview jurnal. Ini saya sudah review jurnal dari Hoirina H dan Reynolds 2021 dengan topik digitalisasi produk unggulan Desa Sukamaju Pekanbaru berbasis QR Code dan Facebook Marketplace. Jadi berbasis QR Code dan Facebook Marketplace. Nah, ini di jurnal Pengabdian Masyarakat. Baik, kita lihat isinya, latar belakangnya apa sih yang melatar belakangi dari penelitian ini. Latar belakang dari penelitian ini, yang pertama ada Desa Sukamaju itu memiliki potensi produk unggulan seperti kopi, gula semut, dan kerajinan tangan. Namun menghadapi beberapa hambatan dalam pengembangan dan pemasaran produknya. Nah, dia di Desa Sukamaju ini dia punya produk unggulan nih. Produk unggulannya itu ada kopi, gula, dan kerajinan tangan. Akan tetapi dia mengalami hambatan di aspek pengembangan dan pemasaran produknya. Beberapa hambatan tersebut meliputi keterbatasan kegiatan produksi, keterbatasan pemasaran produk, kemasan yang masih konvensional, dan juga peralatan yang belum mencukupi. Peluang dan tantangan di era modern saat ini harus mengubah masyarakat perdesaan untuk adaptif dengan perkembangan zaman. Era industri 4.0 mengharuskan civil society dapat memanfaatkan teknologi. Nah, jadi pada latar belakang penelitian ini itu ada beberapa hambatan, akan tetapi hambatan tersebut pada penelitian ini berfokus pada pemasaran produknya dengan memanfaatkan teknologi di era industri 4.0. Adapun solusi yang tepat untuk menangani permasalahan tersebut dengan menerapkan manfaat teknologi sebagai upaya dalam peningkatan pemasaran produk. Nah, ini dia ya, tadi dia fokus pada pemasaran produknya dengan memanfaatkan teknologi. Teknologi yang diterapkan pada penelitian ini itu bisa membantu memasarkan produk unggulan desa dengan memanfaatkan QR Code dan Facebook Marketplace. Oke, jadi latar belakang pada penelitian ini dia itu untuk membantu memasarkan produk unggulan. Produk unggulannya itu kopi, gula, dan kerajinan tangan dengan memanfaatkan teknologi QR Code dan Facebook Marketplace. Tujuannya apa? Tujuannya meningkatkan pendapatan keluarga dan pendapatan ekonomi lokal melalui digitalisasi produk unggulan desa menggunakan QR Code dan Facebook Marketplace. Jadi dia intinya si peneliti melakukan pengabdian masyarakat dengan literasi digital. Literasi digital dengan memanfaatkan teknologi QR Codes dan Facebook Marketplace. Selanjutnya, metodologinya bagaimana? Dia menggunakan subjek seluruh kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, anggota pos pemberdayaan keluarga Posdaya, badan usaha milik desa yang berada di wilayah pemerintahan Desa Sukamaju. Jadi subjeknya seluruh kelompok usaha. Jadi seluruh kelompok usaha, ada UMKM, kemudian ada Posdaya, dan ada BUMDes. Nah, ini adalah target pada penelitian ini. Ini yang disebut dengan subjeknya.
Objeknya apa? Objeknya terfokus pada teknologi. Kegiatan ini dilaksanakan selama 6 bulan, di mana terdapat beberapa tahapan. Tahapannya apa saja di sini? Ada tahapan evaluasi awal. Apa yang dilakukan di evaluasi awal ini, penelitian ini? Melakukan pendataan. Pendataan terhadap kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang UMKM, Posdaya, BUMDes. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, melakukan pembentukan kelompok usaha. Dan yang ketiga, pelatihan pembuatan QR Code. Keempat, pelatihan pembuatan Facebook Marketplace. Yang kelima, pendampingan manajemen usaha. Yang keenam, ada evaluasi akhir. Dan ketujuh, ada pemantauan khusus yang berkelanjutan. Ini sama halnya dengan evaluasi pemantauan ya. Jadi kegiatan pada penelitian ini yang pertama itu tadi ya, pendataan dilakukan terhadap kelompok masyarakat yang bergerak di bidang UMKM, Prosdaya dan juga BUMDes itu. Yang kedua itu melakukan sosialisasi dan juga melakukan edukasi tentang pentingnya pemanfaatan teknologi informasi, khususnya yang berkaitan dengan QR Code. Nah, QR Code ini apa? QR Code itu berfungsi sebagai identitas digital. Dan Facebook Marketplace sebagai media promosinya. Identitas digital, Facebook Marketplace sebagai media promosi. Kemudian langkah selanjutnya dari tahap kegiatannya, si peneliti itu melakukan pembuatan QR Code dan pembuatan akun Facebook Marketplace. Dia membuat QR Code itu ada beberapa laman yang digunakan di peneliti. Untuk QR Code-nya itu menggunakan laman qrcodegenerator.com. Dan untuk Facebook Marketplace-nya dia menggunakan akun Facebook dari BUMDes. Kemudian selanjutnya setelah melakukan pembuatan QR Code dan juga akun Facebook Marketplace, tahap selanjutnya dilakukan pelatihan pembuatan QR Code dan optimalisasi Facebook Marketplace. Nah, pelatihan ini itu berorientasi pada tingkat kemahiran dari khalayak sasaran dalam pembuatan QR Code dan Facebook Marketplace secara online. Nah, kemudian tahap terakhir itu adalah evaluasi dan pemantauan. Pembahasannya dalam proyek. Nah, penelitian ini itu merupakan suatu proyek pelayanan masyarakat di Sukamaju ya. Pembuatan QR Code dan juga Facebook Marketplace, optimalisasi Facebook Marketplace. Dalam proyek pelayanan masyarakat di Sukamaju, Pekanbaru, QR Code dan Facebook itu berkontribusi dalam digitalisasi produk lokal. Fungsinya QR Code itu sebagai media untuk promosi dan identitas produk yang tersimpan dalam gambar 2 dimensi yang ditempatkan pada kemasan produk. Nah, jadi QR Code-nya itu ada di kemasan produknya. Dengan adanya QR Code ini bisa membantu mengenalkan produk lokal kepada khalayak ramai secara digital. Jadi dengan adanya pembuatan QR Code itu bisa menyampaikan informasi mengenai deskripsi dari produknya. Sementara Facebook Marketplace itu merupakan platform digital yang dapat digunakan oleh kelompok UMKM dan BUMDes untuk memasarkan produk mereka. Fungsinya Facebook Marketplace itu tadi ya, sebagai media digital untuk memasarkan produk mereka. Dengan melalui Facebook Marketplace, mereka itu bisa menjual produk secara online dan juga menggunakan fitur promosi yang efektif untuk menarik pelanggan. Nah, di Facebook kan juga ada iklan tuh. Kita bisa memanfaatkan fitur itu untuk memperluas konsumen.
Dengan menggunakan QR Code dan Facebook Marketplace, produk lokal lebih mudah diakses oleh masyarakat dan memperluas jangkauan pemasarannya. Nah, ini ya tujuan dari pembuatan QR Code dan juga Facebook Marketplace itu untuk memperluas jangkauan pemasaran mereka. Oke, hasilnya bagaimana? Setelah dilakukan pendataan dan sosialisasi tentang digitalisasi produk unggulan Desa Sukamaju yang berbasiskan pada QR Code dan Facebook Marketplace itu, ternyata ada peningkatan motivasi masyarakat Desa Sukamaju yang tadinya motivasinya hanya 10%, ternyata setelah adanya sosialisasi digitalisasi produk, maka motivasinya itu meningkat menjadi 90%. Dilihat dari mana? Dilihat dari kehadirannya dan keaktifan masyarakat. Setelah dilakukan kegiatan PKM pada tanggal 18 Februari 2019 di Aula Desa Sukamaju dari pihak BUMDes, mencantumkan QR Code sebagai bentuk dari digitalisasi produk unggulan desa. QR Code yang dibuat mencakup, nah isi QR Code ini itu identitas asal produk, kemudian ada kontak personnya kalau misalnya mau pesan, kemudian ada QR Code dinamis yang mencantumkan link atau uniform resource locator URL-nya dari akun resmi sosial media produk tersebut. Nah, dia menggunakan QR Code untuk identitas produk, dan yang ketiga adalah optimalisasi QR Code Facebook Marketplace, di mana dengan membuat QR Code secara online di website yang tidak berbayar, QR Code Generator, QR Code Generator .com kalau nggak salah ya, nanti bisa dilihat dari jurnalnya yang saya sudah bagikan di grup. Dan hal ini menjadi inovasi untuk mengenalkan produk lokal ke halayak ramai secara digital. Hal tersebut juga menjadi langkah awal bagi BUMDes untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya yang disediakan oleh platform dari Facebook dan yakni Facebook Marketplace. Nah, jadi dia memperkenalkan produk unggulan dari Sukamaju ya, mengenalkan produk lokalnya ke lebih luas lagi. Kemudian simpulannya bagaimana nih? Nah, simpulan yang didapatkan di penelitian ini yang pertama itu adalah motivasi masyarakat untuk wirausaha dan memanfaatkan teknologi informasi meningkat setelah dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini yang pertama adalah meningkatnya motivasi masyarakat. Kemudian yang kedua, ada QR Code yang dapat digunakan sebagai media untuk promosi dan identitas sebuah produk yang tersimpan dalam sebuah gambar 2 dimensi yang ditempatkan pada kemasan produk. Jadi, menggunakan QR Code untuk media promosinya yang berisi identitas produknya. Nah, QR Code-nya itu berada di kemasan produk. Yang ketiga, Facebook Marketplace bisa membantu kelompok UMKM dan BUMDes memasarkan produk berbasis sosial media. Nah, ini peran dari sosial media sebagai marketing. Terakhir, ada QR Code dan Facebook merupakan digital platform yang dapat digunakan oleh halayak ramai, khususnya masyarakat desa, tetapi perlu dimodifikasi dan dioptimalisasi yang mendukung pemasaran produk unggulan desa. Jadi Facebook itu merupakan platform yang banyak digunakan, maka perlu adanya pemasaran di dalam Facebook tersebut. Akan tetapi kita perlu memperhatikan apa sih tujuan kita untuk memasarkan produk dan siapa target kita. Nah, itu perlu juga diperhatikan dalam pembuatan periklanan di sebuah media sosial. Oke, untuk materi media sosial sebagai pemasaran ini,
Saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada hal yang ingin didiskusikan, kita bisa berdiskusi di kolom komentar maupun di chat grup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.